Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawaidah. Seperti biasa, saya akan lanjut lagi membahas perusahaan yang akan IPO. Emiten IPO yang akan saya bahas kali ini berasal dari industri perkapalan. Nama perusahaannya adalah PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta, yang nantinya akan listing dengan kode ticker KLAS. Langsung saja kita bahas profil singkat dari perseroan. Perseroan didirikan pada tanggal 26 Januari 2011 dengan kantor pusatnya yang berada di Jalan Puri Kencana, Jakarta Barat, Indonesia. Dilihat dari nama perusahaannya saja, kita semua sudah bisa menebak kalau kegiatan usaha utama perseroan ini yaitu bergerak di bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, serta aktivitas perusahaan holding dan aktivitas jasa konsultasi manajemen lainnya. Perseroan juga melakukan beberapa kegiatan investasi melalui anak perusahaannya. Kemudian lanjut informasi mengenai IPO-nya. Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang ditawarkan perseroan yaitu sebanyak 540 juta lembar saham, atau setara dengan 24,94% dari total saham yang akan dicatatkan perseroan. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara harga 140 sampai dengan Rp146 per lembarnya. Sehingga kemungkinan dana yang dapat dihimpun perseroan yaitu maksimal sebanyak 78,8 miliar. Dan yang akan bertindak sebagai underwriter pada IPO kali ini adalah Panin Sekuritas, atau kode brokernya GR. Untuk track record terbarunya, kalian bisa cek videonya di channel saya. Selanjutnya kita bahas mengenai rencana alokasi dana IPO-nya. Secara garis besar, penggunaan dana hasil IPO-nya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sekitar 66,6% akan digunakan untuk pembelian 4 set kapal tugboat dan 4 armada tongkang. Pertimbangan perseroan melakukan pembelian ini yaitu dikarenakan armada kapal dan tongkang yang dimiliki saat ini tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang ada. Lalu yang kedua, sekitar 14,65% dana IPO perseroan akan disalurkan ke anak perusahaannya, yaitu PT Karya Cipta Lahan Indo melalui setoran modal. Pertimbangan perseroan melakukan hal ini yaitu untuk mendukung anak perusahaannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian sisanya, sekitar 18,75% akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Dan untuk rinciannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Lanjut ke pemegang saham perseroan. Di sini terlihat kalau pemegang sahamnya terdiri dari 2 individu saja, yang juga merupakan ayah dan anak. Yang pertama yaitu Bapak Krunyatjan Sakti Effendi, yang merupakan ayah dan juga direktur utama perseroan. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Nicholas Jan Sakti Effendi, selaku anak dan juga komisaris perseroan. Kemudian untuk laporan posisi keuangan perseroan, di sini dapat kita lihat bahwa kondisi keuangan perseroan masih cukup aman dan tidak mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari total aset, liabilitas maupun ekuitasnya, yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam 4 tahun terakhir. Artinya, bisa dibilang perseroan ini biasa saja, tidak terlalu istimewa dan juga tidak buruk-buruk amat. Selanjutnya kita lihat laporan laba ruginya. Jika kita perhatikan di sini, baik itu pendapatan usaha maupun laba bersihnya sama-sama mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. Namun, peningkatan laba bersih yang signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana terjadi peningkatan sebanyak lebih dari 3 kali lipat dari laba bersih tahun 2021. Setelah saya baca prospektusnya, penyebab utama hal ini terjadi yaitu dikarenakan naiknya pendapatan usaha perseroan. Dan hal ini tidak diikuti oleh naiknya beban usaha, sehingga hal inilah yang memicu laba bersih perseroan dapat naik 3 kali lipat. Kemudian untuk valuasinya,
Setelah saya hitung menggunakan harga penawaran tertingginya, yaitu di harga Rp146 per lembarnya, maka didapatlah hasil seperti berikut. Dan kalau kita bandingkan dengan perusahaan pesaing yang telah listing di Bursa Efek, maka valuasi perseroan bisa dibilang lebih mahal. Akan tetapi, jika dilihat dari harga sahamnya, maka saham perseroanlah yang paling murah. Lalu bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Menurut saya secara pribadi, IPO kelas ini bisa dibilang tidak ada istimewanya, dan juga tidak bisa dibilang kalau ini IPO yang jelek. Namun, ada beberapa hal yang saya temukan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan kalian. Yang pertama, dana IPO yang dihimpun itu tidak terlalu lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Biasanya, perusahaan yang IPO seringkali memanfaatkan momentum IPO ini untuk meraup dana semaksimal mungkin. Bahkan, ada yang menghimpun dana IPO-nya yang besarnya itu 2 kali lipat dari ekuitasnya sendiri. Dan akhirnya dapat kita lihat bahwa perusahaan tersebut kini sukses bertengger di harga Rp50. Jadi bisa dibilang tujuan IPO-nya tersebut hanya untuk exit strategi. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan dana IPO-nya, menurut saya masih tergolong aman, yaitu digunakan untuk keperluan yang dapat meningkatkan laba bagi perseroan. Kemudian yang ketiga, laba perseroan meningkat secara drastis di tahun 2022, yaitu sebanyak 3 kali lipat jika dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2021. Namun anehnya, laporan keuangan perseroan tidak ada update terbarunya, yaitu untuk laporan keuangan akhir di tahun 2022 dan kuartal 1 2023. Padahal 2023 ini sudah hampir lewat 5 bulan. Kemudian hal terakhir yang bisa kalian pertimbangkan, yaitu mengenai kondisi keuangan perseroan, yang menurut saya cukup stabil. Walaupun seandainya tidak terjadi penambahan modal di tahun 2022, tetap saja rasio hutang perseroan ini bisa dibilang aman. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Keputusan membelinya tetap ada pada jempol kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya.